Selamat pagi saudara, salam baku dapat. Selamat datang di podcast Kominfo Channel bersama saya Cek Adonara. Saudara sekalian, pada 25 Oktober mendatang, Kabupaten Teluk Wondama akan menjadi tuan rumah sebuah perayaan besar dan bersejarah bagi tanah Papua, yaitu perayaan satu abad peradaban orang Papua atau yang juga dikenal dengan perayaan satu abad nubuatan Pendeta Ishak Samuel Kene. Lalu apa sesungguhnya perayaan satu abad peradaban orang Papua itu? Bagaimana sejarahnya, bagaimana latar belakangnya, dan apa nanti dampaknya bagi peradaban orang Papua dan secara khusus bagi kita yang ada di Kabupaten Teluk Wondama. Saudara, saya akan membahas itu bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio kami. Saya langsung perkenalkan saja saudara, narasumber yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat Laharoi di Pulau Mansinam. Siap. Beliau juga merupakan mantan Ketua Klasis GKI Wondama yang sangat paham sekali tentang sejarah kekristenan di tanah Papua. Beliau adalah Bapak Pendeta Hans Wanma Sarjana Teologi. Selamat pagi Bapak Pendeta. Selamat pagi. Sehat-sehat Bapak ya? Siap, sehat. Oke, terima kasih Bapak Pendeta sudah mau datang di siaran podcast perdana kami di hari ini. Baik Bapak Pendeta, hari ini kita berdua akan berbincang-bincang tentang sejarah yang melatar belakangi lahirnya peradaban orang Papua yang dimulai di Bukit Aitumeri di Miei, Kabupaten Teluk Wondama. Bapak Pendeta, mungkin bagi kita orang yang ada di Wondama, banyak orang sudah tahu apa itu peradaban orang Papua, apa itu nubuatan Pendeta Ishak Samuel Kene. Tetapi bagi masyarakat banyak di luar sana, orang juga masih bertanya-tanya, apa itu perayaan peradaban orang Papua? Dia punya sejarah seperti apa? Nah mungkin Pak Pendeta saat ini bisa menjelaskan supaya kita orang punya masyarakat, saudara di tanah Papua juga di luar sana bisa tahu apa itu perayaan satu abad dan kenapa perlu kita orang laksanakan ini. Mungkin sejarahnya dulu Pak Pendeta, silakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Jadi yang pertama sebelum saya bicara sejarah peradaban, kita lihat dulu 11 tahun sesudah Mansinam. Jadi 1866 tanggal 4 Mei itu Injil masuk di Rosuar. Ya. Nah, kemudian di Yende dan kemudian di Windesi di Wondama, dan sebelumnya itu ada 6 sekolah di 50 tahun pertama 1855 ke 1905. 6 sekolah ini, yang pertama di Mansinam, yang kedua di Kuawi, yang ketiga di Rosuar, yang keempat di Yende, yang kelima di Andai, dan yang keenam di Maranatha Kota. Ini 6 sending yang membangun sekolah yang di dalam jangka waktu 50 tahun itu gagal. Pendidikan di Papua itu dikatakan gagal. Kenapa gagal? Karena adat kita punya ini bertentangan dengan Injil. Jadi tahun 1906 itu Van Hassel, anak dari Bapak Lodik Van Hassel, namanya Frans Johannes Frederik Van Hassel, mengikuti pertemuan di Belanda. Nah, di Belanda ini ada konferensi dari negara-negara yang Belanda punya daerah jajahan. Jadi di Guinea di Afrika Barat, kita Hindia Belanda, Sri Lanka, dan Suriname di Amerika. Ketika Van Hassel ikut ini, dan Van Hassel berbicara bahwa Papua harus punya sekolah. Itu tahun 1906. Ya, Van Hassel bicara begitu. Dan mereka dalam konferensi itu mereka sepakat bahwa sekolah akan dibuka di Papua. Jadi tanggal 9 September 1906 Van Hassel datang di Mansinam dan mendirikan sekolah minggu. Tanggal 10 September 1906 itu sekolah pertama lahir. 1906 sampai 1916 ada konferensi di Fak-Fak, konferensi sending di Fak-Fak. Konferensi sending di Fak-Fak inilah diputuskan bahwa Papua harus punya sekolah guru kampung. Itu yang Van Hassel bangun di Mansinam tahun 1917, namanya CVO, Civil Volkschool Onderwijzer. Jadi sekolah ini dia mendidik anak-anak Papua, tambah dengan anak-anak Sanger dan anak-anak Manado yang waktu itu di Mansinam. Ya, tapi ada yang melatar belakangi Van Hassel dirikan sekolah ini. Anak-anak Papua yang dikirim ke Tobelo, yang terakhir
Bapak Tonci Baransano, Bapak Sem Ayam Sebang. Mereka ini yang pergi sekolah serius. Setelah itu yang dari belakang, mereka kalau dikirim ke sana, kalau kapalnya masuk pagi, sore kapal keluar, mereka kembali ke Mansinam. Hal ini membuat Vanasel punya pikiran kacau dan kenapa bisa begitu. Jadi Vanasel bilang untuk anak-anak Papua, dan di tahun 1923 pendeta Kiai datang. Nah, ketika pendeta Kiai datang tanggal 23 Juni, beliau Vanasel panggil Kiai dan Vanasel bilang begini, Domine, ada dua persoalan yang bikin saya pikir gereja ini hampir mau 70 tahun sekolah ini selalu gagal. Jadi Vanasel bilang begini, ada dua. Yang pertama, jika kemudian hari tanah Papua mempunyai jemaat, apakah anak-anak Papua sendiri yang bekerja di dalam jemaat itu, dalam gereja itu? Yang kedua, jika di kemudian hari Papua punya sekolah, anak-anak Papua yang akan bersekolah di sekolah ini, ketika dua hal ini bikin Kenny berpikir. Dan di tahun 1924, Kenny mulai melakukan perjalanan. Perjalanan yang pertama Kenny datang di Wondama. Kenny melihat wah semuanya bagus. Nah, sementara di Wondama ada dua pendeta yang sudah disiapkan di Wondama, yaitu pendeta Derek Bernard Starrenberg. Beliau tiba di Niei tahun 1917, dan pendeta Dirk Adrian Baut, dia datang sini 1919. Dua pendeta ini, mereka dua mempersiapkan itinerary, disiap dengan mantap. Jadi tinggal Kenny datang, Kenny lihat, wow ini ada asrama, ada ini, dan Kenny kembali ke Manokwari. Memang 7 tahun 17 ke 1924 itu Kenny lihat wah anak-anak di Mansinam mereka sekolah masalah air, mereka sekolah mau ke sekolah mungkin mereka mandi, mereka tidur. Jadi Kenny bilang alangkah baiknya sekolah itu dipindahkan ke Wondama. Alamnya bagus, semua bagus. Ya di sini untuk dijadikan apa penemuan baru begitu. Iya, ya maaf saya dia. Iya, mengingat 100 tahun yang lalu itu Bapak Kenny berpikir bahwa pendidikan itu harus ada di sini. Mau tidak mau, kenapa beliau pilih Wondama? Wondama menjadi pusat dari Japura ke sini, dan di tengah dari Raja Ampat, dari Sorong ke sini, dari Palu begitu. Jadi Wondama di tengah, ya. Dari gitu. sisi geografisnya memang yang paling pas. Siap gitu. Pak Pen, tadi penjelasan Pak Pendeta bahwa sekolah untuk orang Papua itu sebenarnya sudah ada di Mansinam dan beberapa tempat itu ya. Di Aitumeri itu sebenarnya bisa dibilang melanjutkan apa yang sudah di sana, tetapi karena sebelumnya bisa dibilang gagal, sehingga di sinilah yang dimulai. Nah, Bapak Pendeta, ini akan muncul pertanyaan, berarti sekolah yang biasa disebut bahwa sekolah pertama atau sekolah formal pertama yang dibangun di Aitumeri atau didirikan di Aitumeri oleh Bapak Pendeta Kenny itu sesungguhnya apa bedanya dengan sekolah-sekolah yang sebelumnya itu? Iya, yang di Aitumeri itu disebut sekolah normal. Jadi itu yang di Manokwari 3 tahun. Jadi CVO, Civil High School on the West itu 3 tahun. Nah, dipindahkan ke Aitumeri dinaikkan menjadi 4 tahun. Jadi dia sekolah 3 tahun dan 1 tahun itu dia prakteknya sore. Itu jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi itu selama 1 tahun, dan di sini mereka praktek tentang pendidikan yang di sekolah macam pengetahuan sosial kita. Mereka juga belajar tentang dogma, ajaran gereja ya. Mereka juga belajar tentang etika dan lain-lain, pelajaran bahasa Belanda, bahasa Indonesia itu mereka belajarnya di sore hari, dan mereka itu selesai jabatannya 2 ya, guru sekolah dengan guru jemaat. Itu di tahun 1925 sampai 1941. Ini saya lanjut lagi, dan ketika Perang Dunia Kedua, anak-anak Papua melihat tentara negro yang dari Amerika kulit hitam, mereka pegang senjata, mereka bilang, ini Bapak Kenny ini bikin sekolah yang bagi kita hanya sebatas guru saja, tidak bisa. Saya juga mau jadi polisi, saya juga mau jadi tentara, saya juga mau jadi suster atau mantri, saya mau sekolah pertanian, mau sekolah lain. Jadi dibukalah sekolah-sekolah itu, tapi itu di atas di tahun 46.
ke atas, begitu. Masih di Aitumeri itu? Ya tidak, setelah tahun 41 tanggal 4 Mei Bapak Kene cuti pendek ke Malang. Kalau dulu kalau mereka cuti panjang berarti pulang ke negaranya. Jadi beliau cuti pendek ke Malang di Jawa Timur dan beliau ditangkap oleh tentara Jepang. Mereka diinterir ke Balige di Sumatera Utara. Itu Mama Kene ditempatkan di tahanan putri dan Bapak Kene ditempatkan di tahanan putra selama 3 tahun. Bapak Kene tidak melihat wajah dari Mama. Dan Mama ini sudah punya anak satu namanya Mike Maria Cornelia. Di itu jadi Mama hanya sibuk jaga itu. Bapak juga, jadi mereka tidak baku kenal gitu. Pak Pen, kan kita juga tahu bahwa di Aitumeri ini kan selama ini kita dengar dari sejarah bahwa sekolah di Aitumeri itu kan yang mengenalkan pertama kali, bisa dibilang ya bahasanya selama ini, bahwa orang Papua tahu menulis, membaca, berhitung, menyanyi. Itu pastinya memang tahun 1925 dan oleh Kene itu sendiri. Tidak. Atau bagaimana? Tidak, kalau orang Papua mengenal tulisan dan membaca itu dimulai di Mansinam. Oh, di Mansinam. Itu ketika istri Sendiling Oto datang di Manokwari ke Wilhelmina Augusta Letts. Kemudian ada satu perempuan lagi yang ada istri dari Frans Moshe di Yomber tahun 1867 dan Frans Moshe meninggal di Yomber dan dia menikah dengan Van Hassel. Dua perempuan ini yang membawa atau membeli ketika suami mereka membeli budak-budak dari Yapen, dari Biak, dari Wondama, dari Saukorem, itu yang dididik sana. Jadi pertama sekolah di Mansinam itu 1856. Kemudian sekolah di Kuawi tahun 1861 itu mereka sudah belajar, dan sekolah di Yomber tahun 1867, sekolah di Yende 1883 dan sekolah-sekolah itu. Jadi cuma untuk pendidikan yang meningkat untuk mereka itu cuma tahun itu 50 tahun itu pendidikan di enam lokasi yang sebatas saya bilang. Itu juga siap. Ilmu yang diajarkan gitu ya. Nah, berarti apa sesungguhnya yang membuat orang kemudian menyematkan bahwa di Aitumeri lah peradaban baru orang Papua itu dimulai atau dimunculkan oleh Pendeta Kene ini? Iya, yang pertama Aitumeri itu sebagai pusat pendidikan peradaban orang Papua itu yang tadi Bapak Van Hassel saya bilang dia bicara untuk Kene. Yang kedua, ada satu orang guru yang Bapak Kene minta dari Minahasa, namanya Cornelis Mesak Gosang. Beliau datang di Aitumeri 1927. Guru ini di tahun 1937 dia ajar Bapak Thomas Pakrek dan lain-lain, dan ketika dia suruh anak-anak ini mereka jadi ujian waktu itu sekolah di 1925 sampai 1941 itu anak-anak hitam semua. Dia bilang begini ketika dia suruh dong kerja, mungkin ada yang ini dia bilang orang Papua bodoh, kulit hitam, pemalas, tidak tahu kerja. Dari situ dan setiap kali dia bicara bahasa ini, jadi Bapak Tom Ospagre dia ingat, dan Bapak Tom pegang batu besar dan Bapak lempar dia, untuk baik Bapak guru ini saya, kalau tidak Bapak ini mati. Dan murid-murid yang di Aitumeri itu mereka pulang. Kayaknya suruh mereka pulang ke Rasiai, pulang ke Rado, pulang ke sana, dan kayaknya bingung loh kenapa 1 minggu ini tidak ada yang sekolah. Dan kayaknya mendengar di Mama dan kayaknya panggil dan kayaknya tahu itu, dan kayaknya bilang Bapak Thomas Pakrek, dan ketika kayaknya memanggil mereka Mama Johanna Regina Ten Bohart atau Mama Yopi bilang di Bapak kayaknya kamu jangan marah Tom tidak salah. Guru yang kamu ambil dari Sulawesi Utara itu yang bicara salah, bilang orang Papua, dan itu bikin sakit orang Papua punya hati. Dari latar belakang ini kenapa Bapak Kene di batu itu Bapak Kene bilang bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Dari itu. Iya, dari ini yang melatar belakangnya itu, sehingga ini dibilang bahwa Bapak Kene bilang saya sendiri saya tidak mampu untuk ini. Orang dari mana tidak mampu, semua bangsa apapun, siapapun dia tidak mampu untuk mendidik bangsa itu. Bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Begitu, itu yang melatar belakangi situasi yang hampir terjadi 40 tahun di Aitumeri dan mungkin sampai sekarang.
Ya, jadi yang sekarang ini kita lihat seperti begitu. Jadi jelasnya bahwa Aitumeri pada zaman itu menjadi pusat pendidikan bagi orang Siap, Papua ya. Jadi siap. banyak orang Papua dari seluruh tanah Papua Dari ini datang. utara, dari timur, dari barat semua datang di tahun 1925 ya 1941. Iya. Bapak Pendeta, kira-kira ada tidak catatan orang-orang asli Papua yang produk dari atau lulusan dari Aitumeri yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar? Siapa saja itu Bapak? Banyak. Ya, Bapak Rumanyo, kita Sinode. Terus Bapak Markus Kacepo di Belanda sampai meninggal, Bapak Arnold Mampioper, Bapak Thomas Parker, banyak sekali. Dan jangan kita lupa bahwa di tahun 1934 itu ada 2 anak yang dari Aitumeri dikirim ke Laha di Ambon, yaitu Bapak Elisa Hendrik KMSeba, Bapak Bupati punya Bapak mantu, ya dia sekolah di sana dengan Bapak FJS Rumanum, dan mereka 2 kembali dan Bapak Rumanum ditempatkan di Ransike di Mamiwaren dan Bapak Emseba ditempatkan di Serui. Di sana Bapak Emseba ini menanam kopi yang terkenal di Serui, di Ambaidiro. Itu ada kopi yang terkenal sekali di Ambaidiro, dan tanaman jeruk nipis, rambutan dan lain-lain ditanam di Serui. Jadi 2 anak ini yang pergi sekolah di sana. Jadi kalau untuk Aitumeri punya tamatan pertama itu ada 500 lebih, dan anak-anak itu berpengaruh di Papua ketika itu. Jadi ketika Perang Dunia Kedua 3 tahun ini mereka kembali ke kampungnya, mereka pulang. Jadi waktu mereka di Miei dan di Aitumeri terjadi perang itu, yang di Serui Biak, yang di Sakorem itu mereka penggayu. Di pulang ke Manokwari mereka dayung ke ini. Jadi mungkin yang di Japura seperti Bapak Yusuf Pokoka itu mereka ke Manokwari baru ikut ke sana. Dan Bapak Yusuf Pokoka itu jangan kita lupa, Bapak Yusuf Pokoka menjadi saksi dari guru-guru yang ditangkap di Wondama, sama-sama dengan ketua kelas Bintuni Babo namanya Philipus Dainker. Dan di gereja Maranatha Kota itu jam 9 pagi lonceng gereja bunyi hari Minggu, dan leher mereka dipancung sama-sama dengan guru dari Aitumeri, Guru Mangadil. Jadi itu semua ya, kalau kita cerita balik ke belakang ya, menyedihkan dan ya luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Baik Pak Pendeta, luar biasa penjelasannya ini Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendeta, ini kan kita sudah, atau Sinode GKI terutama sudah memutuskan atau menetapkan bahwa tanggal 25 Oktober itu sebagai Hari Peradaban Orang Papua ya. Nah dari sisi gereja, terutama dari sepemahaman Bapak Pendeta yang juga dulu lama tinggal di Mei ini, tempat pusat peradaban orang Papua itu, untuk kita generasi sekarang terutama bagi kita di Papua ini, apa sesungguhnya pesan penting yang bisa kita ambil atau perlu menjadi evaluasi kita bersama, terutama terkait dengan pendidikan bagi anak-anak Papua pada momen 25 Oktober nanti Pak Pendeta, supaya jangan barang ini sekedar seremonial saja, tetapi ada hal-hal yang perlu ada komitmen atau ada semacam kesepakatan besar yang dilahirkan untuk mendorong bagaimana pendidikan yang berkualitas untuk menumbuhkan sumber daya manusia di Papua Pak. Iya, bagi saya perayaan momen 25 Oktober tahun 2025 ini pentingnya untuk yang pertama untuk pemerintah daerah dari 6 provinsi dan beberapa kabupaten. Kalau misalnya mereka datang ke Aitumeri di sini, apa yang mereka lihat, apa yang mereka mau buat dan rasakan, alami di sini, itu yang kita kembangkan. Saya kasih contoh dengan misalnya dari YPK, kita di YPK ini mereka mau launching SMA di Kota Raja, SMA Diaspora, launching di Miei, bahwa itu sebagai SMA unggulan di Papua. Jadi tamatan dari SMA ini diterima di Amerika, Universitas Yale, di Inggris, itu begitu yang jadi contoh. Kemudian untuk anak-anak muda semua yang ada sekarang ini, saya pikir kita kembali ke dulu untuk ya mungkin seperti spionnya, kita taruh spion begini dan kita lihat kembali ke belakang untuk kita pakai melangkah ke depan apa yang kita alami di 50 tahun pertama
apa yang kita alami di 50 tahun berikut untuk menuju ke 100 tahun yang sekarang ini, itu alangkah baiknya seperti yang kene ajarkan di Miei, kene bilang begini, pagi berdoa, siang menyanyi dan belajar, malam menyanyi dan belajar, ya gitu. Jadi apa yang itu kemudian yang kene terapkan lagi di Atimeri untuk dilaksanakan oleh kita sekarang itu bagus. Ya, misalnya yang pertama kita takut Tuhan. Anak-anak yang sekarang harus kita takut Tuhan. Terus yang kedua, ya, mungkin kita hormat akan orang tua dan guru. Yang ketiga tuh untuk semua orang. Dengan demikian mungkin saya pikir Papua ini akan maju. Dan kita kembali melihat ini dan akan membuat kita bangkit dari apa yang sekarang ini kita alami untuk kita mau melihat ke depan. Baik, gitu. Ya, saudara, Bapak Pendeta Hans Wanma selain sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi beliau juga di dalam kepanitiaan perayaan 1 abad, beliau menjabat sebagai koordinator seksi pameran dan lomba. Bapak Pendeta, sedikit kita bicara soal persiapan menuju perayaan 1 abad yang menyisakan 2 bulan lebih ini. Dari seksi lomba, pameran dan lomba di mana Bapak menjadi koordinator, kira-kira nanti pada saat perayaan 1 abad itu, pameran dan lomba apa saja yang akan ditampilkan nanti, Pak? Iya, baik, untuk lomba-lomba mungkin ditidakkan, jadi kita dalam bentuk konser. Jadi yang ini naik misalnya kalau ada paduan suara dari Sentani atau paduan suara dari Sorong atau dari Manokwari, dia dan kita di seksi pameran yang kita bikin itu saya siapkan 500 foto. Foto-foto pameran itu, ya? Iya, untuk pameran itu foto-foto tempo dulu yang kita akan pameran baik di tahun 1955 tetapi juga ke belakangnya. Jadi kita akan bagi dua, yang sebagian itu karena kita pakai 2 ruangan yang di Atimeri, ruangan yang di sini tuh untuk Wondama saja. Ya, sedangkan ruangan yang sekarang panitia pakai itu untuk kayak di situ ada 9 resort yang kita bagi, jadi Manokwari, Sorong, Biak, Numfor, Japen, Waropen, Japura, begitu itu yang mereka punya. Jadi yang kita tampilkan di situ foto-foto yang menyangkut pendidikan. Jadi pendidikan, ya. Kayak ini punya foto-foto yang tempo dulu yang mereka mengajar anak-anak gitu yang kita tampilkan. Kalau foto-foto yang lain tidak. Ya, itu foto-foto yang sangat bersejarah sebenarnya, Pak Pendeta. Itu sudah ada fotonya, Pak Pendeta? Ada foto-foto ada. Iya. Baik. Kemudian sejauh ini kalau khusus untuk di seksi pameran, bagaimana persiapannya, Pak Pendeta? Apakah semua bagian-bagian yang nanti mau ditampilkan, termasuk mungkin personilnya, materialnya yang mau apakah sudah dipersiapkan semua? Iya, baik, untuk ini mungkin nanti sebentar saya ke Manokwari dan besok kita ke Berbaken. Hari Minggu nanti saya kembali di sini dan hari Senin kita yang ada di seksi pameran, kita lihat yang mana kita ini, yang foto-foto yang saya bikin dengan deponya ini mungkin nanti dikirim, saya kurang tahu, mungkin Ibu Eka atau Bapak Mambor atau kita punya ini kita kirim dicetak di Jakarta, kalau tidak di Manokwari saja. Jadi kita cetak dan foto-foto itu yang nanti kita taruh untuk pameran. Tapi pada prinsipnya pameran baik berupa dokumentasi masa lalu yang menceritakan sejarah pendidikan mula-mula di Atimeri dan di Papua itu sudah semua tersedia, tinggal ditampilkan saja. Jadi yang di Atimeri punya yang pendidikan selama 17 tahun dari 1925 ke 1941 tuh kita taruh lengkap, yang dari Japura, Sorong, Wamena yang tentang pendidikan juga itu lengkap itu. Jadi kita tinggal kita tampilkan saja gitu. Baik, Pak Pendeta. Waktu kita terbatas, Pak Pendeta, saya minta di bagian akhir Pak Pendeta menyampaikan semacam seruan atau himbauan kepada kita orang semua masyarakat Papua, terutama kita orang di Wondama, untuk sama-sama kita mau mendukung perayaan 1 abad, menyukseskan perayaan bersejarah itu sehingga nanti pada tanggal 25 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Silakan, mungkin ada pesan-pesan khusus bagi semua kita. Baik, kepada
masyarakat Papua dan non Papua kita yang ada di seluruh tanah ini, dari Sorong sampai ke Pulau Frederick Hendrik di Merauke, dan kita tarik ke Jayapura sampai ke Pulau Mapia, kita ke Sungai Besar, Sungai Mamberamo, dan ke Wamena, Bali Yalima, kita turun ke Kaimana, ke Kokas, ke Teminabuan, Inaniwatan, Ayamaru, ke daerah Kepala Burun, Teluk Wondama dan Teluk Doreri, semua di Teluk Saireri dan seluruh tanah ini. Mari kita sukseskan tanggal 25 Oktober tahun 2025 dan itu sebagai perayaan 1 abad pembuatan KEINE di atas tanah Papua, dan semua yang ada kita bergandengan tangan dan kita sukseskan kegiatan ini. Dan yang kedua, mari kita melakukan hal ini sebab saya percaya di dalam iman saya sesuatu akan terjadi setelah kita merayakan 25 Oktober tahun 2025 sebagai 1 abad. Itu menggenapi jawaban dari KEINE. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk berbagi informasi dan pengetahuan serta sejarah tentang peradaban orang Papua yang dimulai di Kabupaten Teluk Wondama. Siap. Saudara, perayaan 1 abad nubuatan Pendeta Ishak Samuel KEINE, atau yang juga disebut biasa kita kenal dengan perayaan 1 abad peradaban orang Papua, sudah di depan mata. Sebagai orang Papua dan juga sebagai masyarakat yang tinggal di tanah Papua, kita semua terpanggil untuk turut berperan serta mendukung dan menyukseskan perayaan bersejarah itu, saudara. Apapun peran Anda, sekecil apapun kontribusi Anda, tentu akan sangat dibutuhkan untuk suksesnya acara itu. Saudara, kami akhiri podcast Kominfo Channel dalam rangka membahas persiapan perayaan 1 abad peradaban orang Papua. Atas nama semua kru yang bertugas, kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara untuk mengikuti siaran ini. Semoga siaran ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Mari kita dukung, kita doakan, dan kita sukseskan perayaan 1 abad peradaban orang Papua 25 Oktober 2025 di Teluk Wondama. Sampai jumpa, terima kasih. Aduh, apa yang Bapak Kisne buat sekarang ini, tong bisa jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Aine, memangnya Ishak Samuel KEINE itu siapa? Yang tadi kakak kau bilang itu. Dulu tuh Wondama nih masih gelap, perang suku di mana-mana, dan tepat tanggal 25 Oktober tahun 1925 tuh ada seorang misionaris, dia punya nama Ishak Samuel KEINE. Dia tuh pendeta atau hamba Tuhan. Tuhan utus dia datang ke sini untuk mengangkat peradaban orang Papua pada saat itu. Dan dia juga ajarkan anak-anak dan orang dewasa asli Papua tentang Injil dan etika hidup sebagai orang Kristen. Dia mengajar di gereja dan juga di sekolah. Oh, jadi sekolah yang dia itu mere itu kakak. Itu dulu orang Papua dari semua tempat datang untuk belajar baca, tulis, dan menyanyi. Di situ kah pantasan kakak bekas-bekas sejarah, perjalanan, peradaban orang Papua masih ada sampai sekarang di sana. Nah, itu yang bagaimana torang sebagai generasi sekarang, tong harus bisa teruskan apa yang Pendeta Ishak Samuel KEINE buat. Bukan cuma untuk orang Papua saja, tapi untuk non-Papua dan torang semua yang tinggal di tanah Papua ini. Iyo, betul. Tong harus kerja dengan rajin, tulus dan ikhlas, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Terus tong harus rajin ibadah, saling mendoakan sesama demi kesejahteraan torang bersama di tanah Papua, terutama bangsa dan negara. Betul itu.
Makanya nanti bulan Oktober 2025 ini Tong akan rayakan 1 abad nubuat Pendeta Ishak Samuel Keyne. Selamat sore saudara, salam baku dapa dan selamat datang di podcast Diskominfo Teluk Undama bersama saya Jack Adunara. Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa pada 25 Oktober mendatang, Kabupaten Teluk Undama akan menjadi tuan rumah sebuah perayaan besar dan bersejarah bagi tanah Papua, yaitu perayaan 1 abad peradaban orang Papua, atau juga kita kenal dengan perayaan 100 tahun nubuatan Pendeta Ishak Samuel Keyne. Dan pada sore hari ini saudara, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah ada. Kita akan membahas persiapan terkait pelaksanaan perayaan 1 abad peradaban orang Papua yang nanti akan melibatkan orang dalam jumlah besar yang akan datang ke Kabupaten Teluk Undama. Saudara, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir untuk menemani saya berbincang di sore hari ini. Saya perkenalkan narasumber saya yang akan bersama saya adalah anggota Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang juga sekaligus sebagai Ketua Panitia Perayaan 1 Abad Peradaban Orang Papua pada 25 Oktober mendatang. Saya sapa Ibu Pendeta Rosali Wamakma SSI. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang terkait dengan persiapan menghadapi perayaan besar pada 25 Oktober mendatang. Ibu, saya langsung saja, pada 25 Oktober Kabupaten Teluk Undama akan menjadi tuan rumah sebuah perayaan besar. Dan gereja sudah memutuskan bahwa 25 Oktober itu menjadi hari peradaban orang Papua. Kenapa Ibu gereja memandang penting untuk kita laksanakan sebuah perayaan peradaban orang Papua yang nantinya akan melibatkan masyarakat seluruh tanah Papua untuk hadir di sini? Ya. Terima kasih Pak Jeff. Sebelum saya menjawab kenapa penting sekali ada ibadah syukur memperingati 1 abad atau 100 tahun nubuatan Pendeta Ishak Samuel Keyne. Perlu saya jelaskan bahwa perayaan 1 abad ini dibawa dalam sebuah tema, yaitu oleh anugerah Allah peradaban baru dan pemulihan terjadi di Papua. Itu dari Alkitab Yesaya 61 ayat 1-11 dan juga bandingkan dengan Yohanes 10 ayat 10. Dengan subtema memperingati 1 abad nubuatan Ishak Samuel Keyne, gereja-gereja di tanah Papua dipanggil mewujudkan peradaban baru dalam semangat cinta kasih Kristus untuk keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Nah, dalam tema dan subtema ini, kita akan bersama dengan seluruh masyarakat di tanah Papua. Akan bersama-sama ada di Kabupaten Teluk Undama. Tempat di mana Pendeta Ishak Samuel Keyne menyampaikan di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, hikmat, akal budi, tapi dia tidak bisa membangun bangsa ini. Bangsa ini akan bangun dan memimpin dirinya. Nah, ini sebuah pernyataan bagi saya, ini sebuah pernyataan iman yang lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Artinya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang tahu bagaimana mendidik, membangun karakter masyarakat di Papua, dia belajar begitu baik dan dia taruh semuanya dalam kehendak Tuhan.
Dia bilang mungkin ya saya punya pengetahuan yang tinggi sebagai seorang pengajar, ya, sebagai orang ilmuwan, seorang yang punya pengetahuan yang hebat. Tapi saya perlu belajar menyelami karakter masyarakat di tempat di mana saya mengabdikan diri. Dan pada tanggal 25 Oktober ini disampaikan, dan dalam perjalanan evaluasi refleksi kita 1 abad ini jadi penting, ya, bahwa memaknai nubuatan Ishak Samuel Kene itu menjadi catatan-catatan tersendiri bagaimana kita lihat di sekitar kita, bagaimana 100 tahun ini, apakah semua orang sudah bisa membaca dan menulis ataukah tidak? Ataukah kita sedang bersantai? Ataukah kita sedang membangun kelompok-kelompok yang lebih eksklusif dan tidak melihat banyak hal yang terjadi di sekitar kita? Sehingga ada banyak kesenjangan yang bisa baca, yang dia yang punya akses ini dia saja bisa. Sedangkan yang lain yang tidak punya akses ke sini tidak bisa. Ya. Hari ini kita mau bilang banyak profesor, doktor, ya, insinyur, ya, ada banyak orang-orang hebat, anak-anak Papua hari ini. Tapi kenapa masih ada orang tidak bisa membaca? Itu pertanyaan. Itu menjadi refleksi penting. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang terbatas? Ya, sehingga mereka tidak bisa mengakses pengetahuan, mengakses pendidikan, tapi juga kesehatan, tapi juga berbagai hal. Ya, jadi ini juga pendidikan ini kan dia masuk dalam semua ranah. Ya, bagi Kene anak-anak kita tapi harus punya karakter. Apakah hari ini kita juga punya karakter Kristus atau karakter ilahi, karakter sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Injil? Ataukah kita sedang terus berjalan menuju sebuah perubahan-perubahan kepada arah yang lebih baik, yaitu kepada Tuhan? Maka itu kenapa penting perayaan 1 abad nubuatan Ishak Samuel Kene. Ini menjadi evaluasi perjalanan panjang, refleksi bagi kita semua yang bekerja, yang mengabdikan diri, bagi semua orang. Dan saya pikir bukan hanya orang Papua. Mungkin saat itu Kene bicara bagi kami. Tapi hari ini bagi kita semua yang datang dan mengabdikan diri di tempat. Kita ikut bertanggung jawab untuk memajukan Papua. Dan kita ikut bertanggung jawab untuk semua orang punya akses pendidikan, punya akses kesehatan, punya semua akses semua hal bisa, semua orang bisa nikmati. Sebab itulah yang kita mau bilang dengan tadi, ada sebuah kesejahteraan, ya, ada keadilan, ada kedamaian. Nah, oleh karena itu saya mau kembali, ya, Alkitab bilang, ya, kita harus bagaimana dia mengerti kerajaan Allah kalau tidak ada yang mengajar. Berarti pendidikan itu penting. Maka kita hari ini merayakan 1 abad itu kita sedang merayakan bagaimana kita bersyukur pada Tuhan. Karena 100 tahun lalu bisa buat kita bisa baca dan tulis. Dan di dalam baca dan tulis yang sederhana itu, hari ini setiap orang dalam hikmat Tuhan melipat gandakan kemampuannya dan dia bisa meraih itu. Dan kita bisa membangun dan melakukan seluruh aktivitas di tempat. Jadi saya percaya bahwa nubuatan Kene ini akan selalu memberikan, sebenarnya menginspirasi. Dia menginspirasi, memotivasi, ya, sebagai sebuah dinamit, daya dorong begitu, ya, untuk menginspirasi setiap anak-anak Papua, setiap siapa saja yang bekerja di tanah ini untuk mari terlibat bersama untuk membangun Papua. Saya pikir kalau membangun Papua itu berarti kita sedang membangun Indonesia. Kita sedang menuju Indonesia emas 2045. Itu dimulai dari bagaimana pendidikan dasar kita baik, kualitas pendidikan kita baik, maka kita akan indeks pembangunan manusia yang mungkin selama ini kita cuma sekian. Tapi kalau ketika
kualitas pendidikan kita diperbaiki dengan baik, ada orang punya hati setan. Ya, harus punya hati yang sungguh-sungguh. Maka semua hal yang bisa kita kerjakan itu akan mendongkrak semua hal yang tadinya kita bilang terbatas, tapi tidak akan terbatas kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh untuk bekerja bagi Papua. Jadi peradaban baru di Papua itu dimulai dengan karena itu perayaan ini kita mau memaknai dengan ada berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Ya, ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang menghimpun semua denominasi gereja, tapi juga lintas agama, lintas suku dalam rangka memeriahkan dan mensyukuri peradaban pendidikan dimulai secara formal dimulai di Teluk Wedang. Dan di atas batu yang mungkin ada di belakang saya dengan saudara Jack ini, ya ini sebagai simbol, ya bagaimana simbol kekuatan Allah. Allah berkarya dalam dunia pendidikan. Dan Allah punya daulat mengutus siapa saja datang ke Papua. Dan hari ini semua orang Allah utus, lintas agama, lintas suku datang ke Papua untuk memajukan bangsa. Karena itu ada banyak kegiatan, ada festival, ada pameran, ada parade budaya, ya, yang akan dipersembahkan dalam rangka memeriahkan 1 abad peradaban pendidikan di tanah. Tapi juga ada seminar-seminar yang akan dibangun di 2 provinsi, yaitu di Jayapura, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Yang juga nanti menghadirkan semua panelis dari berbagai kalangan. Ada dari militer, ada dari pengusaha, dari akademisi, teolog, politisi, dan pemerintah. Mereka juga akan membahas dan ini mau memperlihatkan bahwa kita punya tanggung jawab bersama. Kita punya tanggung jawab bersama untuk kota ini. Karena saya kan kalau kita punya tanggung jawab bersama kota ini sejahtera, maka kita pun semua ikut mengalami sejahtera. Karena itu penting sekali memaknai pendidikan 1 abad ini di Teluk Wedang. Ini memang pasti akan menimbulkan banyak tanya, ya banyak tanya semua orang tentang perayaan 1 abad. Apa sih maknanya? Maknanya pendidikan. Pendidikan jadi titik tolak dalam membangun sebuah bangsa yang cerdas, sebuah bangsa yang beradab, sebuah bangsa yang punya karakter. Kebetulan saat ini kita bersiaran di tempat di mana pendeta Ishak Kennedy dahulu meletakkan peradaban dan mungkin memunculkan luas kebenaran peradaban. Bagaimana kondisi saat ini? Masyarakat itu masuk 100 tahun. Kini membuka tersebut. Pembaharuan atau kemajuan sudah betul-betul masuk rasakan masyarakat. Ya, Jack dalam refleksi gereja hari ini bahwa apa yang disampaikan ini itu tetap saja. Hari ini anak-anak Papua banyak pemimpin, ya anak-anak Papua banyak pemimpin. Entah di berbagai aspek, untuk gubernur, menjadi bupati, wali kota, ya, sampai bahkan mereka juga beranjak coba untuk yang lain sebagai pengusaha. Dan itu menjadi catatan penting bahwa apa yang disampaikan Penny itu bahwa mereka sudah mulai menyadari bahwa kami juga punya kemampuan yang perlu kami asah supaya itu lebih baik untuk bisa kami juga ada di tempat-tempat yang strategis dan bisa berpikir dan ikut membangun berpartisipasi berkarya bagi pembangunan. Sebenarnya begini, karena kita punya kekuatan bersyukur. Kekuatan bersyukur itu mengantar kita semua, baik jemaat, ya, bahkan pemerintah, masyarakat adat, dan seluruh lapisan masyarakat mau bersedia menerima ini sebagai sebuah anugerah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah bahwa kita memang pernah mengalami banjir, ya.
dan itu memporak-porandakan seluruh fasilitas yang ada, baik fasilitas pemerintah, yang ada gereja, tapi itu membuat kita menjadi dekat untuk bangun kembali. Kita bangun kembali dengan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak tinggalkan kita dan hari ini ada. Dan itu dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah Kabupaten Pulau Pondama yang luar biasa, mensupport, mendukung panitia perayaan 1 abad. Dalam hal ini mendukung gereja untuk kita semua sebagai masyarakat gereja, tapi juga sebagai warga masyarakat, tapi juga bangsa ini, kita bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dengan pemerintah sudah ikut dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan lewat panitia dan seksi-seksi, tapi juga mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, misalnya untuk fasilitas penginapan. Itu dengar ada kapal yang akan digunakan, yang akan digunakan untuk membantu panitia untuk penginapan. Dan bagi kami ini luar biasa. Jadi hikmat, itulah dibilang hikmat ya. Hikmat Tuhan dikasih supaya kita bisa berpikir kalau ini tidak bisa, ini bisa. Bagiku supaya semua orang yang datang bersyukur dan bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Soal tamu-tamu. Iya, untuk kehadiran tamu undangan itu tentunya pasti gubernur di anak provinsi, gubernur, wakil gubernur semua hadir, para bupati, wali kota, ketua DPR, dan juga MRT, ya. Dan kita doakan juga, memang kita sedang bergumul juga untuk mengundang kehadiran pusat atau negara dalam rangka bersyukur bersama dengan seluruh masyarakat di tanah Papua untuk apa yang Tuhan kerjakan kami semua, sehingga hari ini anak-anak Papua juga bisa sebagai wamen dan juga sebagai gubernur, dan mereka itu yang kita sedang doakan, bayangkan Tuhan berkenaan ada dari pusat dan desa hadir bersama dengan masyarakatnya yang ada di sana. Secara khusus saya, Mudah-mudahan tokoh-tokoh tadi bisa hadir dengan perayaan itu, di perayaan suku yang menembus batas benar, suku, agama, tradisi dan segala macam itu ya. benar. Itu tadi peradaban baru seperti mana? Ya. Baik Ibu Pendeta, ini satu hal juga yang menurut saya penting ya. Kadang masyarakat ya lebih banyak kita mempersiapkan sisi keinginan. Jadi ada hal yang penting ya, mudah-mudahan ini juga bisa ditangkap oleh gereja sendiri maupun panitia ya, bahwa momen perayaan 1 abad orang Papua ini bisa menghadirkan sesuatu yang punya dampak secara luas yang kecil pada peradaban orang Papua. Karena tadi basisnya penduduk pendeta, apakah misalnya nanti di puncak perayaannya nanti ada semacam komitmen bersama dari para kepala daerah mau menghidupkan kembali pusat pendidikan di Ekumeri ini, atau untuk membangun sebuah pendidikan Papua yang berkualitas, atau seperti apa kira-kira? Adakah rancangan seperti itu? Jadi itu memang sedang dipercakapkan, diupayakan, sehingga memang saya tidak bisa bilang langsung nanti jadinya seperti ini, tapi sementara di dalam doa dan terus dilakukan diskusi-diskusi dengan semua stakeholder yang ada, yang punya kapasitas. Ini penting supaya ada semacam sesuatu yang ditinggalkan dari belakang itu ya. Yang sudah dilakukan. Kalau sejauh ini kan waktu kita sebenarnya sudah cukup pendek ya. Sudah tinggal sekitar 2 bulan lebih lagi. Kalau sampai saat ini buat kita selalu berdua, kira bagaimana nih persiapan kita ini sampai hari ini sudah sejauh mana? Sudah berapa persen ini? Tidak. Dalam rangka menyambut perayaan yang sebenarnya sudah di depan mata.
Ya, kalau mau dihitung persen, ya mungkin sekitar 60-70%. Ya, karena memang kekuatan kami sedang bergerak itu di jemaat-jemaat. Kita mempersiapkan jemaat-jemaat, karena jemaat-jemaat nanti menjadi tempat penginapan juga dari semua tamu undangan yang datang. Ya. Sehingga kenapa di jemaat-jemaat, karena mereka kita siapkan, karena mereka ini akan bergerak sekalian menuju kepada 2027 sidang sinode. Sehingga memang kita persiapkan dengan jemaat, dengan semua fasilitas-fasilitas yang ada, dan kepanitiaan seksi-seksi yang ada sudah bergerak dengan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tondama, sehingga itu sudah mulai dibelanjakan ke hal-hal yang perlu untuk segera ditangani. Untuk panitia 1 abad. Memang kalau hitung hari, semua orang kayaknya sudah pada gemetar ya, begitu ya. Aduh, ini belum ya. Oke, memang pasti seperti itu. Tapi kita tidak bisa hanya bilang, tapi kita terus bekerja, bergerak untuk karena saya percaya semua seksi sudah mulai dengan pergerakan mereka, ya. Dan juga apa yang mereka butuhkan itu mereka sudah mulai lakukan. Memang ya Pak Dek ini kan jadi satu pertanyaan yang luar biasa, dan mereka acungi jempol dari beberapa kabupaten dan basis. Padahal mereka sudah datang dengan mempersiapkan uang mereka untuk nanti penginapan, bayar penginapan dan lain sebagainya. Tapi mereka memang luar biasa, ya. Kita itu bisa ditampung dengan jumlah orang yang 10.000 sampai 12.000 orang. Sebenarnya kita tampung. Itu yang disiapkan panitia, kita menampung, karena ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena di hari ini kita bisa bersama, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bicara, beribadah bersama-sama. Karena itu yang menyeratkan, mereka mengatakan bahwa kita bisa tampung, terus konsumsi lagi, mereka pasti kita siapkan. Karena mereka mau, kita biasa penginapan kita bayar sendiri, terus konsumsi kita makan bayar sendiri. Tapi heran, luar biasa kalau Wondama beri makan, Wondama siapkan tempat penginapan. Ini luar biasa bagi semua dan pimpinan Sinode GKI juga mengapresiasi dan mengatakan luar biasa. Kamu sampai ini bisa mempersiapkan sampai makan, sampai penginapan. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena melihat dengan kondisi kita, dan mereka bilang itu tidak mungkin. Tapi ya, di tempat ini kita berdoa, biarlah 5 roti dan 2 ikan itu bisa terjadi. Ya, saya ingat kata Pak Bupati bahwa kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sisanya Tuhan mengerjakan. Baik, saudara, perayaan 1 abad yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober nanti itu menjadi sebuah bagian yang juga menjadi sesuatu yang monumental bagi orang Wondama. Boleh kan? Kita sedikit mengulas sedikit ya tentang kehidupan mula dulu yang dimulai oleh pendeta. Mungkin dalam pengalaman pendeta ataupun dalam sejarah yang kita tahu, siapa saja tokoh-tokoh yang dulu dilahirkan dari ekonomi yang kemudian menjadi inspirasi bagi kita mungkin itu yang melakukan namun sekarang orang sekolahnya saat itu tentu kan kondisinya serba sulit itu, tapi mereka punya kemampuan intelektual, dari sisi kekuatan spiritualnya, kemampuan rohani juga luar biasa. Jadi itu bisa kita jadi inspirasi ke contoh. Itu ada Thomas Patrick, Thomas Patrick, dan itu luar biasa belajar musik dan menerapkan itu, ilmu itu mengajar, ya lahirlah anak-anak yang luar biasa, dan anak-anaknya seperti Dr. Yusuf Francis Patrick, Pakana dosen simulasi, rektor, ya anak-anaknya jadi semua berhasil dari dan mereka berkarakter, dan banyak sekali juga ada UPK dan Stani. Jadi di Aitumnyeri ini luar biasa karena semua anak-anak Papua dari semua tanah Papua berkumpul. Ya,
Jadi itu sesuatu yang luar biasa bahwa KEI bisa menyatukan semua anak Papua dengan suku bahasa yang berbeda, tapi mereka bisa ada dan belajar di itinerary. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena pada saat itu tidak mungkin mau kumpul setiap suku, setiap suku pasti dengan eksistisnya masing-masing suku. Kenapa saya harus gabung dengan suku ini. Tapi di itinerary, pendidikan di itinerary itu KEI yang bukan semua anak Papua. Mereka belajar bernyanyi, berdoa, dan membaca Alkitab. Dan mereka belajar seperti itu. Dan hari ini anak cucu mereka jadi berkat ya, dalam berbagai aspek sampai hari ini. Dan pasti mereka punya kerinduan semua mau datang ke sini. Salah satu orang tua yang pernah sekolah di sini dan cucunya adalah Pak Bernard Permano ya, itu juga, dan mereka punya kerinduan untuk datang karena mengatakan dulu tapi mereka sekolah di sini. Dan itu hebatnya KEI dalam catatan sejarah yang bisa baca, mengapa bisa menyatukan semua anak Papua sekolah di sini. Iya, saat itu kan Papua selalu ada perang suku. Iya, saya luar biasa, betul. Tapi pendidikan mereka, Injil itu sebenarnya. Jadi memulai dari Injil itulah KEI mulai membangun semua anak-anak Papua besar. Paling pendekat kita sudah memasuki bagian dari podcast kita di hari ini. Kita tahu Pak Bupati Syed Mabdu selalu berulang kali menyampaikan bahwa perayaan 1 abad itu bukan menjadi perayaan orang Kristen saja, tetapi menjadi perayaan seluruh orang di Tanah Papua, khususnya kita di Mendama, semua orang mendamai. Ibu Pendeta selaku perwakilan sinode, tetapi juga selaku panitia apa yang Ibu mau sampaikan ke masyarakat seluruh Tanah Papua, secara khusus kita di Mendama, untuk mau terlibat mendukung sukses pemerintah. Saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua, secara khusus kita juga yang ada di Mendama, mari kita bersiap diri sebagai tuan dan nyonya rumah perayaan Badi Syukur 1 abad nubuatan dunia bersama. Kita percaya hari ini kita boleh menikmati hasil. Anak-anak kita boleh berhasil dan mereka juga mendidikkan kehidupan mereka dalam berbagai bidang sampai dengan lalu. Tapi juga saya mengajak semua lintas dimensi gereja, lintas agama, lintas suku yang ada di Tanah Papua, bahwa Injil ada bersama di tempat ini dan membuka Tanah Papua. Dan pendidikan itu masuk sama-sama. Dan secara formal pendidikan dimulai di Pondok Pondok. Maka itu mari kita semua kita siap mendukung perayaan 1 abad dan kita doakan supaya kegiatan ini menjadi berkat bagi kita semua. Maka itu mari tanggal 25 Oktober kita hadir di Teluk Pondama. Kita bernyanyi, memuji dan menyembah Allah. Saya pikir itu yang paling penting, karena dengan kekuatan bersyukur kita bisa membangun tanah air. Dalam situasi apapun kita bersyukur. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saudara, perayaan 1 abad peradaban orang Papua atau 100 tahun buatan pendeta Ishak Samuel ini sudah di depan mata. Karena itu kita semua yang tinggal di Papua, Anda orang asli Papua, Anda yang lahir besar di Papua, Anda yang tinggal di Papua, kita semua terpanggil untuk mendukung, menyukseskan perayaan penting dan bersejarah itu. Karena itu, sekecil apapun kontribusi Anda, saudara, tentu akan sangat dibutuhkan untuk sama-sama kita berpartisipasi menyukseskan perayaan peradaban orang Papua. Saudara, demikianlah siaran podcast kita di sore hari ini. Atas nama kru dari Diskom Teluk Pondama, saya Jack Adonara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, atas perhatian Anda. Semoga siaran kami hari ini bisa memberikan pemahaman dan pencerahan bagi Anda semua. Dan sekali lagi, mari kita dukung
kita doakan, kita sukseskan perayaan 1 abad peradaban orang Papua pada 25 Oktober tahun 2025 di Kabupaten Wondama. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Sentutir Tatawa.